untuk persyaratan yang lain ternyata juga masih ada turunannya, yaitu nasabah yang sudah macet kurang lebih di atas 10 tahun. Artinya kalau baru macet baru 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu kemungkinan besar tidak mendapatkan fasilitas penghapusan kredit. Tentang penghapusan ini sebenarnya angin segar bagi para pelaku UMKM, khususnya UMKM yang sedang mengalami macet sekarang. Dan ternyata banyak yang berkomentar di video saya sebelumnya, para UMKM ternyata banyak yang pinjamnya itu adalah pinjaman KUR. Dan juga KUR tidak bisa untuk ikut dalam program penghapusan kredit ini. Ini sudah jelas ya. Maka yang tak kalah penting bagi teman-teman ataupun yang menonton video kali ini yang mempunyai fasilitas pinjaman KUR dan status kreditnya masih ada tunggakan ataupun bahkan itu macet, maka jangan kemudian berharap lebih terhadap kebijakan ini. Karena kebijakan penghapusan kredit ini khusus untuk nasabah UMKM, para pelaku UMKM yang mengalami macet, di mana macetnya itu sudah lebih dari 10 tahun. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan membahas lagi mengenai kebijakan Presiden Prabowo tentang penghapusan kredit bagi para pelaku UMKM, khususnya UMKM segmen petani dan nelayan. Jadi sudah jelas ya, artinya yang dihapus, yang bakalan mendapatkan penghapusan yaitu para UMKM, segmennya para petani dan nelayan. Di mana turunan dari peraturan tersebut yaitu program pemerintah yang sudah berhenti itu juga boleh dihapus. Artinya sudah dipastikan pinjaman kredit usaha rakyat ataupun KUR, baik di BRI, Mandiri, BNI, dan bank-bank penyalur yang lain, intinya penyaluran KUR untuk kredit usaha rakyat itu tidak masuk dalam program penghapusan. Alasannya apa? Sederhananya karena program kredit usaha rakyat sampai saat ini itu masih berjalan, di mana untuk penghapusan kredit ini adalah misalkan program pemerintah, tapi pada saat ketetapan ataupun peraturan ini dibuat, program tersebut sudah tidak berjalan, itu juga bisa dihapus. Nah, untuk persyaratan yang lain ternyata juga masih ada turunannya, yaitu nasabah yang sudah macet kurang lebih di atas 10 tahun. Artinya kalau baru macet baru 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu kemungkinan besar tidak mendapatkan fasilitas penghapusan kredit. Yang pertama yang mau saya bahas adalah tentang penghapusan ini sebenarnya angin segar bagi para pelaku UMKM, khususnya UMKM yang sedang mengalami macet sekarang. Dan ternyata banyak yang berkomentar di video saya sebelumnya, para UMKM ternyata banyak yang pinjamnya itu adalah pinjaman KUR. Dan juga KUR tidak bisa untuk ikut dalam program penghapusan kredit ini. Ini sudah jelas ya. Maka yang tak kalah penting bagi teman-teman ataupun yang menonton video kali ini yang mempunyai fasilitas pinjaman KUR dan status kreditnya masih ada tunggakan ataupun bahkan itu macet, maka jangan kemudian berharap lebih terhadap kebijakan ini. Karena kebijakan penghapusan kredit ini khusus untuk nasabah UMKM, para pelaku UMKM yang mengalami macet, di mana macetnya itu sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian yang mau saya sampaikan lagi terkait dengan kebijakan ini, memang sampai saat ini itu masih belum dilaksanakan ataupun masih dalam tahap pembahasan di perbankan. Maka simpang siur ataupun informasi terkait dengan sebetulnya siapa yang mendapatkan program ini ataupun atau jangan-jangan nanti pinjaman KUR juga ikut. Meskipun kemudian nanti misal ada informasi yang terbaru, kemudian juga tetap saya sampaikan. Maka yang tak kalah penting teman-teman yang mungkin sama mengalami kredit macet, di mana ya udah, artinya meskipun ada program ini jangan kemudian banyak berharap lebih. Karena dipastikan program ini hanya untuk kredit macet para UMKM, segmennya itu juga khusus ya, bukan semua UMKM itu yang macet difasilitasi ini. Jadi segmennya khusus petani dan nelayan. Harapannya dari pemerintah sebetulnya
agar yang dulunya itu sudah tidak bisa mengajukan pinjaman lagi, kemudian tidak bisa mengembangkan usahanya lagi, dengan adanya kebijakan penghapusan kredit ini, kemudian nanti bisa mengajukan kembali. Informasi yang saya dapat seperti itu, dan harapannya setelah UMKM segmen petani dan nelayan ini bisa mengajukan lagi, harapannya agar perekonomian dari segi UMKM, khususnya petani dan nelayan, ini bisa tumbuh kembali. Sehingga petani dan nelayan itu juga bisa berkembang ke depannya. Dan yang tak kalah penting, teman-teman yang mengalami kredit macet, khususnya bagi yang nonton video kali ini yang pinjaman KUR baik di BRI, Mandiri, dan bank-bank yang lain, intinya penyaluran KUR, di BNI juga menyalurkan KUR, bahkan bank-bank swasta juga ada sebagian yang ikut penyaluran KUR ini. Maka yang tak kalah penting, teman-teman tetap fokus pada apa yang kemudian sekarang bisa menjadi pendapatan. Jangan fokus pada informasi tentang penghapusan kredit ini. Kenapa? Karena hampir 90% itu tidak ikut dalam program penghapusan ini. Yang tak kalah penting, teman-teman juga selain tidak fokus pada, harapannya kan begini sebetulnya. Kenapa kemudian kita berharap pada penghapusan kredit ini ya, supaya ya karena banyak yang berkomentar di video saya sebelumnya itu ternyata rata-rata pinjaman KUR. Juga ada beberapa yang memang di kategori penghapusan, yaitu sektor pertanian dan nelayan. Namun juga informasi dari perbankannya juga masih belum ada kepastian seperti itu. Maka ya memang sampai saat ini memang masih dalam tahap pembahasan terkait dengan regulasinya itu di perbankan. Nah, kemudian kalau saya mendapatkan informasi, nanti bakalan saya buatkan video terbaru terkait dengan penghapusan kredit macet ini. Nah, bagi teman-teman yang saat ini mengalami kredit macet, khususnya para pelaku UMKM bukan segmen petani dan nelayan, artinya UMKM yang lain yang mengalami macet, kemudian pinjamannya itu adalah pinjaman kredit usaha rakyat, maka yang bisa dilakukan sekarang adalah teman-teman tetap fokus pada apa yang bisa menjadi pendapatan sekarang. Memang ditagih dari perbankan, ditagih kolektor, ditagih marketingnya itu tidak enak, teman-teman. Bahkan kemudian kita karena kita sudah menyepakati dari awal terkait dengan perjanjian kreditnya itu, di mana kalau kita mengabaikan kredit, tidak melakukan pembayaran, kemudian ada tunggakan, maka nanti bakalan di-SP, bahkan diajukan lelang seperti itu. Mungkin yang bisa saya share terkait dengan penyikapan, kemudian bagaimana yang bisa dilakukan sekarang, yaitu ya teman-teman tetap fokus pada kerjaan utama. Misalkan teman-teman masih fokus dalam usaha yang itu, masih bertahan dengan usaha yang lama, mudah-mudahan mari kita berdoa bersama-sama, semoga usahanya di tahun ini dan tahun ke depan semoga semakin berkembang, semoga tambah jaya, tambah makmur, agar bisa melunasi hutangnya dan bisa sejahtera. Yang kemudian, yang kedua, mudah-mudahan kalau teman-teman itu sudah beralih ke usaha yang baru, yang mungkin usaha yang lama sudah ditinggalkan, kemudian sekarang sudah bergelut di usaha yang baru, juga mudah-mudahan usahanya diberikan kemudahan, kelancaran agar mampu melunasi hutangnya. Bahkan teman-teman yang mungkin sudah meninggalkan usaha yang lama, apalagi membahas usaha yang baru, kemudian kita atau teman-teman bisa fokus pada pekerjaan yang sekarang, seperti itu. Intinya jangan kemudian menitik beratkan terkait dengan program pemerintah yang penghapusan kredit ini. Kenapa? Karena dipastikan program KUR ataupun bagi para UMKM yang pinjamannya itu adalah kredit usaha rakyat tidak bisa mengikuti ataupun tidak mendapatkan fasilitas penghapusan kredit macet dari Presiden. Nah, singkatnya seperti itu kurang lebihnya, dan kalau ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau mungkin ada masukan atau ada cerita yang mungkin saya bahas di video sebelumnya, di video berikutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian
Mudah-mudahan semuanya yang menonton pada video kali ini sehat selalu, yang mempunyai hutang semoga dimudahkan untuk membayar hutangnya agar mampu melunasi hutangnya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan memberikan informasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.